Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Sekarang saya sangat bersemangat sekali karena apa? Karena channel Broview Series telah menyentuh di 100.000 subscriber. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada kalian yang telah setia menonton konten-konten dari channel Broview Series. Dan setiap saya upload konten, kalian selalu bertanya kapan bang episode 6-nya, kapan bang season terusan dari Peaky Blinders. Bro, jangan tanyakan pada saya, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, karena saya bukan pembuat filmnya, anjing. Namun pastinya ketika ada lanjutan dari season Peaky Blinders, channel ini akan yang jadi pertama kalinya. Tunggu aja dulu, pokoknya stay tune terus. Dan sekarang saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Swordmaster. Sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kaupai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang pembunuh bayaran tersohor bernama Yan Shishan. Dengan kostum khas ala vokalis kuburan band, dia menantang seorang pendekar yang dendam atas kematian adiknya. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Yan Shishan yang terkenal mematikan dengan jurus pedangnya membuat kewalahan lawannya. Dan akhirnya dia pun tewas. Yan Shishan berambisi menjadi pendekar terkuat sejagat raya akan menantang siapapun yang berani melawannya. Seorang ninja pengumpul pedang selalu mengikuti kemanapun Shishan pergi. Setiap pendekar yang tewas di tangan Shishan, pedangnya akan dia kumpulkan. Suatu hari, Yan Shishan dipanggil ketua perguruan Qixing yang bernama Murung Qiuti. Tangan kanannya yang bernama Xiao Chu mengantarkan Shishan menemuinya. Sesuai namanya Murung Qiuti, dia seringkali murung setelah calon suaminya memutuskan tidak datang di hari pernikahan mereka. Sekian lama dia menunggu hingga sangat menderita. Suatu hari dia datang saat hari pernikahan Qiuti dengan lelaki lain yang tidak dia cintai. Setelah membawanya pergi, Qiuti kembali dibuat kecewa setelah kekasihnya itu pergi meninggalkannya lagi. Pria itu bernama Xiao Peng, dewa pedang sekaligus tuan ketiga dari perguruan Shenqian. Seekor ular muncul dari balik baju Qiuti. Rasa sakit hati dan nama baik keluarganya telah hancur. Yan Shishan akan dibayar 100.000 tael emas untuk membunuhnya. Tidak ada penyesalan dalam diri Qiuti dengan keputusan ini. Shishan menolak bayaran tersebut. Pertarungannya dengan Xiao Peng atas keinginannya sendiri. Tiba-tiba Qiuti melancarkan serangan. Namun bukan hal yang sulit bagi Yan Shishan untuk mengalahkannya. Demi mengukirkan namanya sebagai pendekar terhebat di jagat raya, Yan Shishan berangkat menuju perguruan Shenqian. Ketua perguruan Shenqian sekaligus ayah dari Xiao Peng menyambutnya. Dia mengatakan ketiga anaknya telah tewas. Dan kini tidak ada satupun pewaris jurus pedang dari keturunannya. Xiao Peng yang dia cari telah meninggal 37 hari yang lalu dan di depan ini adalah nisannya. Kesal karena lawan terbaiknya telah tiada, Yan Shishan membelah nisan tersebut yang membuat semua murid di perguruan ini marah kepadanya. Untuk menghindari jatuhnya korban, ketua Shenqian langsung melerai mereka. Tiba-tiba, Shishan memuntahkan darah. Dia meminta maaf dan pergi dari perguruan ini. Ketua Shi heran dengan tenaga dalam yang dimiliki oleh Shishan. Tanpa Xiao Peng, perguruan ini tidak bisa menguasai dunia persilatan lagi. Dia memutuskan untuk menutup perguruan ini dan mundur dari dunia persilatan. Gagal melakukan pertarungan terakhirnya, Yan Shishan membuang pedangnya. Qiuti yang mengetahui Xiao Peng telah meninggal tidak bisa membendung lagi kesedihannya. Bermaksud bunuh diri, Xiao Chu mencegahnya. Dia yakin itu hanya gosip yang sengaja dibuat oleh ayahnya. Qiuti yang berambisi untuk menguasai dunia persilatan membantai satu persatu perguruan silat yang tidak sepihak dengannya. Bahkan dia berencana untuk menyerang perguruan Shenqian.
入阴间变厉害类，十恶不赦，会遭天谴。 Dan inilah dia sosok Xiao Peng, pewaris perguruan Shenqian yang memutuskan untuk meninggalkan dunia persilatan. Dalam kondisi mabuk, dia masuk ke sebuah rumah bordir. 5 hari lamanya, Xiao Peng hanya tidur di penginapan itu hingga uangnya habis. Si pemilik rumah bordir ini pun mulai kesal. Karena tidak memiliki nama, mereka memanggilnya Aci. Dan hukumannya, dia juga harus bekerja di tempat ini. Pekerjaan kasar dan kotor mau dilakoni oleh tuan muda ketiga ini. Seorang PSK bernama Chen Chen terciduk oleh Aci akan mencuri emas milik seorang pelanggan yang mabuk. Tidak sedikit pun Aci mau menerima sogokannya. Dengan genitnya, dia menggoda Aci setelah dijemput pulang dari salah satu pelanggannya. Scene berpindah ke Gunung Yao yang tersohor memiliki obat untuk segala jenis penyakit. Setelah tabib memeriksa kondisi Yashin-san, dia terdiagnosa memiliki penyakit yang telah lama menggerogoti sel darahnya. Meskipun tabib sudah memberikannya pil ajaib, namun usianya diprediksi tidak akan lama lagi. Sudah saatnya Yan Xishan bertobat, membuang seluruh dendam dan kebenciannya. Yan Xishan berkelana jauh. Sekarang apa yang dia miliki seakan tidak berharga lagi. Seorang pemilik kereta kuda dia beli dengan harga 100 liang dan tentu saja pemiliknya bunga. Menurutnya, tempat terbaik melepas kematiannya yaitu di Paihua yang terletak di desa Kuhai. Menemukan sebuah gubuk di tengah kuburan, Yan Xishan kembali menawarkan 100 tel kepada seseorang yang sedang menggali kubur. Rupanya, pria ini bernasib sama dengan Xishan. Dia memintanya untuk dikuburkan di lokasi ini. Kembali ke rumah bordir, 2 pelanggan Chen Chen tidak mau membayar setelah menikmati tubuhnya. Aci yang berada di sana menahan mereka saat akan kabur. 2 preman ini langsung mengeluarkan pisau dan menusuk Aci beberapa kali. Anehnya, Aci tidak bergeming sama sekali, hingga 2 pria ini ketakutan dan mengeluarkan uangnya. Naas bagi Aci yang harus mendapatkan pengobatan akibat luka tusuk yang diterimanya. Chen Chen yang masih genit menggoda Aci yang sudah jelas sedang terbaring sakit. Pemilik rumah bordir datang mengucapkan terima kasih kepada Aci. Bahkan bos besarnya akan datang juga untuk mengangkatnya menjadi asisten manajer. Saat itulah Xiao Peng memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Dia kembali berkelana untuk menemukan jati dirinya. Saat sedang berdoa di sebuah pohon dan memukulkan kepalanya, seorang pemuda desa bernama Miao Chi memberinya makan dan mengajaknya untuk bekerja. Meskipun hanya tukang panggul air kotoran, namun Miao seringkali memberi makan kepada anak-anak di desanya. Aci diajak untuk tinggal bersamanya. Meskipun hidup serba kekurangan, Miao dan ibunya ini hidup bahagia. Rupanya si emak memiliki seorang anak perempuan yang pulang sebulan sekali membawakan daging untuk mereka. Aci menjalani hari-harinya dengan bahagia meskipun harus bekerja membawa kotoran. Di sisi lain, Chen Chen harus rela dilukai tubuhnya setelah mendapatkan tamu spesial yang membawa sebuah pecut. Pulang ke rumahnya, Aci tidak sengaja melihat luka di punggung Chen Chen. Esok hari, Chen Chen terkejut saat melihat Aci berada di rumahnya. Untuk menjaga perasaan ibu dan kakaknya, Aci tidak memberitahu kepada mereka bahwa Chen Chen bekerja di rumah bordir. Sikap tulus dan perhatian dari Aci membuat Chen Chen jatuh hati kepadanya. Dia memutuskan tidak akan kembali ke rumah celepot itu. Sementara itu, bos besar mengutus para petarungnya untuk membawa kembali Chen Chen dan Aci. Di sebuah pasar, terlihat Yan Xishan sedang membeli batu nisan untuk kuburannya. Chen Chen dan keluarganya yang berada di pasar dikejutkan dengan kedatangan utusan bos besar untuk memaksa Chen Chen kembali bekerja. Miao berusaha melawan agar mereka tidak membawa adiknya. Xiao Peng hampir saja terpancing untuk mengambil senjata. Dan pengawal rumah bordir ini terkejut karena orang yang berada di hadapannya adalah pendekar pedang dari perguruan Shenqian yang pernah mengalahkannya. Di saat yang sama, Yan Xishan melintas di lokasi tersebut. Dia belum mengetahui bahwa Aci adalah Xiao Peng, pendekar pedang terbaik yang dia cari untuk diajak bertarung. Penduduk desa yang ketakutan dengan ancaman selanjutnya meminta Yan Xishan untuk mengajari Aci kungfu.
Saat Aci disuruh memegang pedang dan menyuruhnya menyerang Yan Xishan, Aci malah membuang pedang tersebut. Warga desa meluapkan kekecewaannya kepada mereka berdua, khususnya kepada Yan Xishan yang tidak mau membela rakyat lemah. Tidak ingin sisa hidupnya terbuang sia-sia, Yan Xishan datang ke rumah bordir dan membunuh para pengawal termasuk bos besar mereka, yang selama ini memaksa gadis-gadis desa untuk dipekerjakan dengan paksa. Warga desa merayakan dengan sukacita kemenangan ini. Vokalis kuburan band ini tidak lagi ditakuti dan justru sangat dekat dengan anak-anak desa. Yan Xishan kali ini menawari langsung Aci untuk mempelajari ilmu pedangnya sebelum dia meninggal. Dia juga dapat membaca bahwa Aci memiliki kemampuan kungfu yang tidak pernah dia perlihatkan. Jurus pedang andalan miliknya ditunjukkan kepada Aci agar dia memahaminya dengan baik. Rupanya, selama 8 tahun terakhir, Yan Xishan sudah berlatih untuk menghadapi Xiao Peng. Dia tidak menyadari orang yang dia cari selama ini sedang berada di hadapannya. Kini, semua ilmu miliknya sudah diwariskan kepada Xiao Feng. Chen Chen dan ibunya dikejutkan dengan kedatangan Qiuti yang mengaku calon suami Aci alias Xiao Peng. Untuk menghindari korban di keluarga ini, Xiao Peng pamit kepada Chen Chen dan keluarganya. 1 baki perhiasan dan emas perak diberikan kepada mereka. Yan Xishan yang sedang menunggu kematiannya dikejutkan dengan informasi dari si pengumpul pedang bahwa Aci adalah Xiao Peng. Sesaat Yan Xishan murka dan mengambil kembali pedangnya. Namun saat itu juga dia merasa lemas karena seluruh ilmu yang dia miliki telah diajarkan kepada Xiao Peng. Terungkap, meskipun sudah berjodoh sejak kecil, namun saat pernikahan, Xiao Peng memutuskan tidak hadir, yang membuat ayah Qiuti kecewa hingga terkena serangan jantung. Saat Qiuti akan menikah dengan orang lain, Xiao Peng datang membawa Qiuti pergi. Xiao Peng berharap Qiuti benar-benar mencintainya dan hidup sederhana di desa meninggalkan dunia persilatan. Karena Qiuti menolak, Xiao Peng kembali meninggalkannya. Kala itu, Xiao Peng diajak ayahnya untuk membunuh seorang pendekar yang menantang perguruan Dewa Pedang. Xiao Peng sempat menolak karena dia sudah pensiun. Dengan terpaksa dan melawan hati nuraninya, Xiao Peng membantai mereka semua termasuk seorang bocah. Perbedaan prinsip dan jalan hidup tidak bisa menyatukan antara Qiuti yang ingin berada di langit, sedangkan Xiao Peng hanya ingin hidup sederhana di bumi. Xiao Peng memutuskan kembali ke rumah Chen Chen. Tiba-tiba, ratusan prajurit dari perguruan Qijing menyerang desa ini. Xiao Peng berhasil selamat setelah Yan Xishan datang menjemputnya. Naas bagi Chen Chen dan ibunya, mereka berdua dibakar hidup-hidup. Pagi hari, Xiao Peng dan Yan Xishan kembali ke desa yang telah porak-poranda. Ajaibnya, Chen Chen ditemukan masih hidup dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Untuk menyelamatkan nyawanya, Yan Xishan memberikan pil ajaib kepada Chen Chen. Kini yang mereka khawatirkan, Qiuti dan pasukannya akan menyerang perguruan Dewa Pedang. Ayah Xiao Peng berusaha melawan mereka, namun liciknya senjata mereka beracun.
Serangan kembali berlanjut dan akibatnya banyak murid perguruan Dewa Pedang yang tewas. 谢长老，走！ Tersudut dalam kepungan musuhnya, ketua Shi Wangsun dan sisa anggotanya hampir memilih bunuh diri di dalam ruangan rahasia.比我们的面具还假。小迪， 动手！干什么？ 不能让他们凌辱。 Tiba-tiba, Yan Xishan dan Xiaopeng datang untuk menyelamatkan mereka. 丘迪，遗憾还可以弥补。 Dua pendekar pedang terkuat ini menunjukkan kembali skillnya. Tidak ingin membunuh lagi, Xiaopeng hanya melukai mereka semua. Giliran Xiao Chu dan Qiuti yang bersamaan ingin membunuh Xiaopeng karena diliputi kebencian. Namun tiba-tiba, tanpa kendali, Qiuti malah menusuk Xiao Chu yang sebenarnya selama ini mencintainya. Tidak ingin pujaan hatinya itu kembali ke pangkuan Xiaopeng, ini yang dilakukan oleh Xiao Chu. Setelah mencoba menyerang lagi, Qiuti pun akhirnya tewas. Di akhir film, Yan Xishan menantang Xiaopeng untuk bertarung. Dia memilih mati di tangan lawannya daripada mati karena penyakit. Xiaopeng menunjukkan semua jurus pedang terbaiknya yang diwariskan oleh Yan Xishan. Di kehidupan selanjutnya, mereka berjanji untuk menjadi saudara. Pertarungan dua pendekar pedang terbaik ini berjalan sengit. Hingga akhirnya Yan Xishan tewas di tangan Xiaopeng. Setelah dimakamkan, Xiaopeng memilih membawa pedang milik Yan Xishan. Ditemani Chen Chen, mereka berdua berkelana untuk membantu rakyat yang lemah. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Swordmaster ini? Lagi-lagi yang saya sukai adalah sinematografi dan pergerakan kameranya yang menarik. Action koreografi sendiri yang penuh dengan waifu lumayan. Hanya saja efek CGI yang dipadu dengan ilmu pedang kurang enak dipandang. Namun akan lebih enak lagi kalau kalian menontonnya dengan secangkir kopai. Suruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi.
Keep enjoy.